warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sulami MPD, calon guru penggerak angkatan yang ke-9 dari SD Negeri Kedoya Utara 03, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh Ibu Amalia SPD. Beliau adalah guru SD Negeri Kedoya Utara 03, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, dan mengajar di kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulami. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, sangat baik. Gimana Bu Sulami kabarnya? Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat semuanya ya. Oh, iya, betul. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Oh iya, baik. Nanti saya akan amati proses pembelajaran Ibu di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Begitu, Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, baik. Dan kenapa hal ini dilakukan, perlu percakapan pra-observasi sebagai persiapan untuk Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas supaya lebih siap dan lebih percaya diri. Ada ini Bu Amel, beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu Mbak Amel. Mohon izin ya, Bu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 3A? Oke, jadi untuk tujuan pembelajarannya itu saya sudah buat, dan yang ingin saya capai itu ada 6, Bu Sulami. Yang pertama, untuk siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim. Kemudian yang kedua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan cara pengurangan berpenyebut sama. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi teknik sambung dalam suatu karya. Kemudian yang terakhir, siswa dapat membuat karya keterampilan dengan teknik sambung. Seperti itu Bu Sulami tujuan pembelajarannya. Iya. Baik Bu Amel, jadi ya tujuan pembelajarannya ada 6 ya Bu. Ya, yang betul. pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim maupun iklim. Ya, kemudian siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim maupun iklim. Dan yang ketiga, menyebutkan cara pengurangan berpenyebut sama. Serta keempat, menyebutkan masalah sehari-hari dan menyelesaikannya. Dan berikutnya, mengidentifikasi teknik sambung dalam suatu karya. Ya, betul. Dan mungkin yang terakhir tadi, membuat karya keterampilan dengan teknik sambung. Ya, betul. Oke, baik Bu Amel. Selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada pengembangan pengetahuan. Nah, pengembangan pengetahuan itu saya mengidentifikasi mengenai cuaca, iklim, dan musim. Kemudian yang kedua tadi pengembangan keterampilannya. Jadi mengidentifikasi tentang teknik sambung dalam suatu karya siswa-siswinya, seperti itu. Yang pengembangan yang ingin dicapai ada 2. Ya, yang pertama yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Iya, Oke. Pengembangan pengetahuan yaitu mengidentifikasi mengenai cuaca, kemudian di bidang keterampilan mengidentifikasi teknik sambung dalam suatu karya. Betul. Baik Bu Amel, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian dari model pembelajarannya maupun metode pembelajarannya, Bu. Oke, dari strategi dulu kali ya, Bu Sulami ya. Monggo, silakan Bu. Nah, untuk strategi pembelajaran nanti yang saya gunakan itu berdasarkan berdefinisi sesuai kelompoknya. Jadi siswa dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, tipenya. Yang pertama ada tipe kinestetik. Kemudian yang kedua ada tipe visual. Kemudian yang ketiga ada tipe audio. Jadi nanti dari 31 anak itu di kelas 3A jadi dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan tipenya. Nah, kemudian selain strategi ada model pembelajarannya yang saya gunakan. Nah, saya menggunakan model pembelajarannya itu berbasis masalah, Bu Sulami, menggunakan program based learning.
Kemudian selain model, saya juga menggunakan metode nih. Iya betul. Metode pembelajarannya menggunakan metode diskusi. Jadi siswa itu berdiskusi, dikelompokkan, dan siswa berdemonstrasi. Apa yang dia buat, apa yang dikerjakan, mereka tampil di depan kelas. Seperti itu, Sulami. Iya. Ini dari strategi pembelajarannya itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa dikelompokkan sesuai dengan ini ya Bu, gaya belajarnya. Ada gaya belajar kinestetik, ada gaya belajar visual maupun gaya belajar audio visual. Kemudian dari metode pembelajarannya itu menggunakan metode diskusi ya Bu. Oke. Kemudian ini ada tambahan nih untuk strateginya. Nah, untuk strategi pembelajarannya itu saya juga berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sesuai dengan sosial emosionalnya seperti itu. Baik Bu. Baik Bu. Selanjutnya nih Bu Amel. Jadi tadi ini ya dijelaskan bahwa strategi pembelajarannya bukan hanya strategi pembelajaran berdiferensiasi, tetapi juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Iya betul. Selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan dalam praktek kegiatan belajar mengajar, khususnya di dalam kelas tersebut Ibu? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan itu di dalam kelas saya menggunakan proyektor. Jadi menjelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak agar anak-anak mengerti. Kemudian selain menggunakan proyektor, saya juga menggunakan benda konkret. Jadi saya menggunakan karya yang sudah ada, nanti saya menjelaskan kepada anak-anak dan membuatnya secara langsung di depan anak-anak. Jadi anak-anak lebih mudah mengerti dan melihat langsung seperti itu. Iya Bu. Jadi media pembelajaran yang digunakan menggunakan proyektor ya Bu. Kemudian tekniknya secara langsung, praktek jadi nyata, tidak hanya teori begitu ya Bu. Oke. Baik Bu Amel, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Kemudian di hari apa dan ruangannya di kelas berapa dan jam berapa kira-kira Ibu akan melakukan praktek? Untuk kegiatan pembelajarannya, saya prakteknya itu bisa di hari Jumat. Jumat pukul 1 siang atau jam 13.00 bisa di kelas 3A seperti itu Sulami. Baik. Dan sebelum kita akhiri nih Bu, saya pastinya nanti insya Allah di hari Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun 2024 tepatnya pukul 1 siang di kelas 3A. Mohon izin ya Bu, saya untuk silakan. Mohon izin untuk masuk ruangan untuk melakukan supervisi Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Saya ini Bu Sulami, saya mendapatkan gambaran-gambaran Bu Sulami, gambaran tentang persiapan pembelajaran nanti saya, kemudian media-media pembelajaran yang nanti saya akan gunakan, kemudian informasi ini sedikit Bu Sulami. Jadi untuk kelas 3 dan kelas 6 di SDN Kedoya Utara 03 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi untuk sisanya kelas 1, kelas 4 dan kelas 5 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi sebelumnya di Sulami saya juga menjelaskan sebelum tutup. Jadi sebelumnya nanti saya juga kan tadi pakai media proyektor ya. Jadi saya itu menerangkan terlebih dahulu kepada anak-anak, menjelaskan kepada anak-anak, kemudian gimana cara pembuatannya itu melalui proyektor. Nah kemudian nanti anak-anak berdiskusi terlebih dahulu. Jadi dikelompokkan tadi sesuai dengan tipenya ya Bu Sulami ya. Ada 3 tipe, nanti dikelompokkan. Nah nanti mereka berdiskusi, nah kemudian nanti didemonstrasi anak-anak maju ke depan kelas seperti itu. Baik Bu Amel, kira-kira masih ada yang mau disampaikan sebelum besok hari Jumat kita masuk di dalam kelas untuk langsung praktek, begitu Bu Amel? Jadi
itu. Saya ulangi Bu Sulami Iya, ya, nggak apa ya. nggak apa-apa. Jadi monggo. nanti kita sedikit gambaran ya Bu Sulami, boleh ya? Boleh, Nggak apa-apa. Silakan Ibu. Saya Nggak juga apa-apa. nanti di kelas itu juga saya menyiapkan RPP-nya terlebih dahulu, kemudian media-medianya yang sudah saya siapkan seperti proyektor, kemudian karyanya yang sudah saya buat seperti itu. Jadi bukan hanya anak yang mengerjakan, jadi saya itu sudah membuatnya terlebih dahulu seperti itu. Gimana cara teknik sambungnya, terus jadi anak-anak sudah paham, melihat langsung seperti itu Bu Sulami. Nah kemudian setelah nanti saya menjelaskan di proyektor, saya itu memberikan anak-anak itu untuk berdiskusi. Tadi kan ada juga, saya juga nanti di layar itu di proyektor menjelaskan cara pengurangan berpenyebut sama. Jadi anak-anak itu berkelompok, nanti saya kasih LKPD-nya nanti. Jadi di kelas itu nanti ada LKPD Bu Sulami. Jadi nanti saya memberikan LKPD berkelompok. Jadi anak-anak berdiskusi terlebih dahulu tentang tadi yang pertama cuaca, tentang musim, tentang iklim. Nah kemudian tadi saya juga cara pengurangan berpenyebut sama. Jadi seperti itu saya nanti memberikan anak-anak, instruksi kepada anak-anak untuk setelah menyelesaikan LKPD, anak-anak maju ke depan kelas secara bergiliran. Seperti itu Bu Sulami. Wah banyak banget ya. Baik Bu Amel, semoga apa yang sudah kita rencanakan dan juga yang sudah Ibu programkan berjalan dengan lancar besok tentunya ya Bu. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih Bu Amel sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa melakukan supervisi percakapan ini, dan semoga kita besok bisa berjumpa lagi di kelas 3A pukul 1 siang hari Jumat Ibu Amel. Semoga Bu Sulami lancar. Amin. Semoga juga Bu Sulami sukses. Itu aja Bu Sulami. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sulami. Kita doakan sama-sama ya, semoga Inaya dan Rafka
Oke, berdoa selesai. Oke, mau mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sulami, calon guru penggerak angkatan yang ke-9 dari SD Negeri Kedoya Utara 03. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Amelia Elviana SPD. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri Kedoya Utara 03. Dan juga saya ditemani oleh Ibu Puri Fitriani. Beliau adalah pengajar praktek CGP angkatan yang ke-9. Assalamualaikum Ibu Puri. Assalamualaikum Ibu Amel. Bagaimana kabarnya nih Ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Baik, Ibu Puri dan juga Ibu Amel. Di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kemarin yang sudah kita lakukan observasi di kelas ya Bu Amel, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Sudah siap Bu Amel? Sudah selalu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ya, alhamdulillah saya merasa senang selama ini. Iya. Dan siswa-siswi juga bersemangat. Walaupun masih ada beberapa siswa yang kurang bersemangat, alhamdulillah juga berjalan dengan lancar kegiatannya. Seperti itu misalnya. Iya ya, baik. Gini Bu Amel, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan Ibu di dalam kelas. Berikut tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Bu Amel. Oke, untuk tahapannya dengan membuat atau menyediakan media pembelajarannya. Nah, untuk kemudian area pengembangannya ada dua Bu Sulami. Ada Iya. area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa mengidentifikasi mengenai cuaca dan iklim. Kemudian siswa mengidentifikasi pecahan pengurangan berpenyebut sama, serta mengidentifikasi teknik sambung dalam suatu karya. Kemudian untuk keterampilannya, siswa berdemonstrasi berkelompok tentang cuaca iklim. Kemudian siswa praktek membuat karya teknik sambung menggunakan teknik Weston. Kemudian yang terakhir siswa praktek mengerjakan soal pecahan berpenyebut sama seperti itu. Iya ya. Baik, jadi diawali dengan pembuatan media pembelajaran dan kemudian dilanjutkan dengan siswa mengidentifikasi cuaca dan iklim, kemudian mengidentifikasi tentang teknik sambung dan juga mengidentifikasi tentang pengurangan dengan penyebut yang sama. Oke, Ibu Amel. Sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Oke, untuk kegiatannya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan seperti itu. Iya ya, baik Bu. Menurut Ibu, apakah kekurangan atau mungkin hambatan yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Oke, untuk kendala dan hambatan yang saya hadapi itu pasti dialami semua guru ya Bu Sulami ya. Seperti siswa yang tidak aktif di kelas seperti itu, dan di pembelajaran tidak terrealisasi dalam pembuatan karya teknik sambungnya, teknik respon, karena memang tidak mencukupi waktunya seperti itu. Iya, jadi tidak semua siswa itu aktif ya Bu, Iya, dan juga dari segi waktu untuk khusus tujuan pembelajaran dengan menggunakan teknik sambung, terutama khusus respon, itu masih kurang waktunya ya Bu. Iya, betul. Oke. Kira-kira nih Bu, mengapa hal itu bisa terjadi? Ini kali mungkin ya Bu. Mungkin dalam pembagian kelompok itu kurang sesuai, karena memang jumlah murid yang sangat banyak, jadi sehingga tidak semua terakomodasi seperti itu. Nah, untuk rencana kedepannya itu saya akan membentuk kelompok yang sesuai seperti itu, dengan sesuai dengan tipenya seperti itu. Tipe kinestetik, tipe audio, dan video seperti itu. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang belum aktif. Jadi setelah nanti saya mengajukan pertanyaan, mungkin anak-anak nanti aktif kembali seperti itu. Dan yang kedua, meminimalisir atau memanfaatkan waktu yang ada sehingga dapat terrealisasi dalam pembuatan karya teknik sambung seperti
jumlah dan juga lebih meminimalisir waktu sesuai dengan waktunya. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar dan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana perubahan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Untuk mungkin waktunya insya Allah secepatnya saya akan lakukan seperti itu. Insya Allah nanti waktunya di besok ini di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 nanti saya akan melaksanakan pembuatan karyanya bersama siswa-siswa di kelas 3A di pukul 1 siang seperti itu. Oh begitu ya, jadi rencananya langsung gerak cepat ya, besok langsung direalisasikan. Iya Bu, kalau tadi kan beberapa faktor yang dari luar ya Bu, dari eksternal kelas. Nah sekarang saya pengen tahu nih faktor dari diri Ibu sendiri nih. Menurut Ibu Amel, apakah ada kendala dari Ibu saat melakukan observasi kemarin? Jujur nih, jujur. Iya, enggak apa-apa. Jadi saya itu hambatan dari diri saya itu di awal-awal nih materi atau pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu saya jam selalu dan kurangnya konsentrasi di dalam kelas seperti itu. Dalam belajar saya kurang konsentrasi. Oh gitu, iya. Jadi tegang ya Bu. Apa hal yang menurut Ibu sudah baik dari diri Ibu? Yang menurut saya sudah baik itu saya percaya diri nih Bu. Oh, yes. Karena memang saya sudah menyiapkan alat dan bahannya atau media-media pembelajaran yang saya akan gunakan saat pembelajaran seperti itu. Baik Bu, jadi Ibu percaya diri karena semua perangkat itu sudah lengkap ya Bu. Kemudian Ibu Amel, saya juga ingin tahu nih, apa yang menurut Ibu masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari semua persiapan yang sudah dilakukan? Yang pertama yang saya akan lakukan nanti saya harus ditambah nih percaya dirinya, PD-nya seperti itu, dan kesiapan setiap nanti saya mau pembelajaran itu harus siap seperti itu dalam medianya, dalam pembelajarannya seperti itu, dan yang terakhir saya harus fokus dalam mengajar, jangan pikiran kemana-mana seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu, biar Ibu bisa nanti pikirannya fokus, kemudian menyiapkan semua medianya juga lengkap, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki hal itu Bu Amel? Yang pertama saya akan lakukan dengan memperbaiki hal tersebut dengan meningkatkan percaya diri saya. Saya harus percaya diri dulu nih. Saya harus di depan anak-anak harus pede seperti itu. Grogi, gak tegang lagi seperti itu selama Iya, baik Bu. Kira-kira gini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan ini dan kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan pasca observasi ini? Alhamdulillah Bu Sulami, saya sangat senang mengikuti kegiatan seperti ini, observasinya seperti itu, dan saya juga mendapatkan ilmu nih Bu dari Bu Sulami seperti itu, dan munculnya tuh ide-ide baru saya Bu yang harus diterapkan di kelas saya, yang saya gunakan di nanti setiap pembelajaran seperti itu. Jadi ada inspirasi baru nih. Iya betul. Baik Ibu Amel, terima kasih atas semua jawabannya dan mudah-mudahan apa-apa yang Ibu Amel rencanakan dapat direalisasikan dengan baik. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Fitriani sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi ataupun kegiatan observasi di kelas. Oke, Bu Puri. Terima kasih Bu Sulami, Bu Amalia. Alhamdulillah termasuk lancar ya. Jadi untuk praktek coachingnya, praktek pasca observasi, jadi kurang lebih seperti ini. Tadi saya amati sudah cukup cukup terangkum terbahas dari mulai faktor bagaimana kondisi di kelas, bagaimana siswanya, sampai ke persiapan perangkat ajarnya, seperti sudah sempat terbahas ya. Dan juga yang terpenting dalam coaching itu
yang diobservasi dan diulangi. Dan itu tadi juga sudah cukup dengan baik digali dan diulangi. Mungkin kalau kita tidak terbatas waktu masih bisa panjang lagi nih pengajiannya kapan-kapan ya. Jadi bisa nanti ide-ide baru apa? Tadi kan belum terungkap nih ide barunya apa aja nih kira-kira satu atau dua ide atau satu ide. Mungkin nanti kalau waktunya misal nanti kita bisa lebih lanjut itu bisa kamu tuh Bu Sulami digali karena kenapa judulnya saat ini Bu Sulami yang observasi yang jadi coach Bu Amalia ya, tapi bukan nggak mungkin kita di sini dari jawaban-jawabannya Bu Amalia kita juga dapat ilmu baru lagi nih. Barangkali yang terpikir ide-ide barunya Bu Amalia kita sendiri juga mungkin belum pernah punya ide kayak gitu. Oh jadi siapa tahu bisa kita terapkan juga sama-sama. Bisa jadi saling belajar. Iya. Itu terima kasih banyak ini Sulami dan Bu Amalia. Baik, terima kasih banyak Ibu Puri Fitriani atas umpan baliknya dan juga kepada Ibu Amelia Elviana SPD atas semua jawabannya yang lengkap. Oke, akhirnya sampai di sini dulu kegiatan kita pasca observasi yang terdiri dari perbincangan mengenai pra-observasi, kemudian observasi hingga akhirnya pasca observasi. Dengan demikian serangkaian kegiatan untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puri, kepada Ibu Amel, Terima kasih Bu.